Video kali ini tergabung dalam playlist aplikasi catatan perjalanan atau aplikasi peduli diri yang merupakan pembahasan soal UKK 2021-2022 untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis, silakan nikmati tutorial pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan semangat belajar. Di bagian kelima ini kita akan membuat menu utama dari aplikasi catatan perjalanan. Jadi nanti ada ketika sudah login gitu ya, kita akan mendapatkan foto di menu utama, kemudian NIK dan nama. Nah, ini di tab 1 di bagian dashboard. Kemudian di tab 2-nya ada foto, NIK dan nama, kemudian ada tanggal yang ada tabel maksud saya, tabel yang bisa diurutkan berdasarkan tanggal, waktu, lokasi dan suhu tubuh ya. Kemudian di tab 3 ada isi data untuk mengisi tabel yang ini ada di sini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar menu utama dari aplikasi catatan perjalanan ini yang menggunakan DBMS atau Database Management System, di mana di sini menggunakan Exam dan localhost sebagai aplikasi DBMS-nya. Nah, untuk part selanjutnya nanti kita akan membuat menu utama ini dengan menggunakan database-nya menggunakan file handling ataupun tidak menggunakan DBMS tapi menggunakan disimpan dalam sebuah file.txt. Nah, untuk kesempatan kali ini kita langsung praktek saja, yaitu membuat menu utama dari aplikasi catatan perjalanan dengan menggunakan DBMS. Pada bagian video sebelumnya, ya, kita sudah bisa login dan registrasi seperti itu ya. Jadi kita coba login dulu. Login menggunakan data ini ya. 21 23 masuk. Nah, di sini sudah bisa login, cuman datanya belum tersimpan, jadi belum ada fotonya. Ya, tapi sudah bisa logout ya. Login sudah bisa. Nah, sekarang kita gimana caranya dari login yang bisa kita dapatkan itu, datanya bisa tampil di sini. Juga nanti kita bisa menambahkan catatan perjalanan seperti itu. Oleh karena itu kita akan kebanyakan coding di menu utama ini, ya di menu utama ini. Nah, kita langsung saja ke bagian menu utama, bagian source. Sini kita tambahkan dulu seperti biasa ya, tiga variabel yang biasa digunakan ya untuk database ya. Yang pertama private prepare statement, kita namain start, kemudian private result set, nah ini ya result set, kemudian kita tambahkan juga koneksi. Nah, karena di sini di menu utama ini di desainnya ada tabel, kita juga buat sebuah variabel namanya default table model. Nah, default table model ya, jangan yang kolom model tapi default table model ya. Model kita isi 0. Nah, terus sudah sini. Nah, kita sekarang karena di login ini kita akan menampung 3 data ya, dari database. Kan di sini ada di user ini ada data NIK, nama dan foto. Nah, itu kita buat juga di sini 3 variabel tersebut. Private, NIK, nama dan foto. Itu. Nah, kemudian string ada foto. Kemudian kita koneksikan ke dalam database connect seperti itu ya.
Terus karena perlu disimpan ya, data dari login itu yang tadi berupa NIK, nama dan foto perlu disimpan, maka kita perlu yang namanya metode untuk menyimpan 3 data itu dari login. Ya, kita bisa menambahkannya dengan cara tinggal set, bikin metodenya cukup gampang, jadi tinggal set spasi atau set. Nah, kalau misalkan kita bikin dulu untuk NIK berarti set N, kita pilih NIK, baru jadi untuk NIK, kemudian set N lagi, stereo spasi untuk nama, dan satu lagi untuk foto, ya. Jadi set F, karena set foto seperti itu. Nah, cari aja set foto. Nah, ini ya. Nah, 3 ini sudah jadi. Kemudian nanti di sini juga kita akan buat seumpamanya ketika login ini selesai, login ini berhasil dilakukan gitu ya. Nah, setiap yang tabel foto ini, label foto 1, label foto 2, dan label foto 3, langsung terdapat foto dari si hasil login tadi ya. Jadi didapat dari pet foto yang ada di sini ya, yang ada di dalam, yang sudah kita dapat dari database. Nah, karena itu kita langsung buat sebuah metode saja, public void, yang mana di sini gunanya adalah untuk merefresh semua label foto di menu utama ini supaya label datanya terdapat foto-foto yang sama ketika registrasi seperti itu, atau dari database seperti itu, sesuai dengan nick dan namanya. Jadi di sini kita namai refresh foto atau refresh ya foto lagi, refresh data gitu ya. Nanti kan ada refresh tabel, ada refresh data yang seperti itu. Kita namanya refresh, ya udah refresh foto aja lah itu ya. Nah, caranya adalah kita dapatkan dulu ya filenya yang kita dapat dari ini kita pakainya Java IO ya, yang kita dapat dari disk foto ini. Kan fotonya di foto ini tersimpan nanti diisi oleh path dari database ya, dari sini ya. Nah, ini rc/upload ini ya, kita dapat dari sini. Kemudian kita masukkan ke label ya. Caranya ya seperti video sebelumnya, kita pakai image icon, kemudian di sini kita icon sama dengan ini image icon. Nah, pakai yang ini, kita secara otomatis di atasnya juga akan menambah nih ya. Tadi kan IO file, sekarang image icon. Kemudian ini kita kasih seperti ini, kita masukkan di sini f titik to string. Nah, kemudian kita scale up dulu. Scale up itu maksudnya dari foto yang kita ambil dari database, kita masukkan ke label ini, tapi harus disesuaikan dengan panjang dan tinggi dari label ini. Kita image ng sama dengan icon titik get image titik get scale instant. Nah, ini ya, kita tinggal memasukkan panjang dan lebar dari si label ya. Ini kita pakai import Java awt image, jangan salah import ya. Di sini kita pakai label foto. Label fotonya di sini pakainya yang pertama dulu aja ya. Label foto di sini ukurannya sama nih, sama. Label foto titik get width. Kemudian yang ini kita label foto
titik get height, kemudian ini image titik scale default ya. Kemudian dirubah lagi ke image icon, VC sama dengan new image icon. Ya, di sini img. Nah, kemudian kita set si foto yang sudah di scale up panjang dan tingginya ini ke semua label foto yang ini dan ini. Itu ini kan label foto 2, ini label foto 3. Kita masukkan langsung ke sini. Label foto 2. Oh, foto 1 dulu ya. Kita set foto 1, set icon C. Nah, kita juga dapat kan nanti NIK ini dari sini dan nama, jadi sekaligus aja ya, langsung sini namanya adalah label NIK. Kemudian yang ini label NIK 2, ini label NIK 3. Oke, langsung aja berarti ya. Label NIK titik set text. Itu ya, NIK. Nah, dan label NIK label lama titik set text nama. Nah, ini tinggal di copy saja ya, karena ada 3 gitu ya. Nah, di copy ini label foto 2, NIK 2 dan nama 2. Satu lagi label foto 3, NIK 3, nama 3. Nah, ini fungsinya penamaan komponen seperti itu ya. Jadi tinggal kita ganti-ganti atau kopas ya, karena sudah sesuai itu. Nah, ini untuk refresh foto ya. Jadi refresh foto ini bisa kita tambahkan nanti ya ketika mau masuk gitu ya ke menu utama dari login ini, maka semua label foto ini akan refresh sendiri sesuai dengan foto yang login seperti itu ya. Nah, kemudian ini refresh foto kita bikin satu lagi karena ada tabel situ ya. Kita bikin yang namanya refresh tabel seperti itu ya. Public void refresh tabel untuk itu ya, karena untuk menyesuaikan tabelnya biar selalu sama dengan database itu ya. Nah, di sini juga kita buatnya karena refresh tabel di sini bisa diurutkan ya. Bisa diurutkan, maka kita bisa memasukkan sesuai dengan urutannya, misalkan tanggal atau apa gitu ya. Urutannya misalkan tanggal, waktu, lokasi dan suhu tubuh misalkan seperti itu. Kita buat dulu modelnya. Ini default tabel model. Nah, kemudian si model ini kita add kolom. Yang pertama adalah kolom tanggal. Kita buat kolom tanggalnya dulu, kolom pertama. Kemudian ini bisa dikopas 4 kali sesuai dengan jumlah kolom. Tanggal, waktu, lokasi, dan suhu tubuh. Nah, desain ini atau model ini kita set ke komponen tabel yang bernama tabel apa? Kok tabel urut kan ya namanya? Kita rubah aja ya. Menjadi tabel catatan. Oke. Kita rubah tadi ya. Kita tabel catatan titik set
model. Oke, nah sudah jadi model tabelnya ya, jadi ada tanggal, waktu, lokasi, dan suhu tubuh. Kita tinggal mengisi si tabel tersebut. Misalnya kita kembali lagi ke try karena kita mau berurusan dengan itu ya, bahasa SQL. Terus di catch-nya ini jangan lupa pakai option pen, show m null titik get message agar kelihatan nanti ataupun ditunjukkan bila mana ada error seperti itu. Kemudian ini kita ambil data dari setiap catatan dari si user yang masuk di sini. Ya. Titik get count titik prepare statement. Nah, ya. Caranya kita ambil semua data, select bintang from, namanya adalah catatan ya. Select bintang from catatan, where, nah where spasi, kita enter nik sama dengan kutip 1 ya, seperti biasa karena varchar ya. Kemudian di sini plus this nik ya. Kemudian kita plus lagi kutip 2, kita tutup dulu atau di update dulu kutip 1 ya. Baru order by catatan. Nah, ini maksudnya sebagai nanti kan bisa supaya bisa diurutkan ya, seperti itu. Kita pakai catatan titik titik 2 kemudian plus urutkan. Nah, urutan yang di sini ya. Bisa berdasarkan yang kita masukkan di sini. Kemudian kita plus lagi kutip secara ascending. Seperti itu. Satu lagi kita pakai tambahan di sini namanya bukan kutip 1 tapi tombol ini ya, kutip tapi kutip 1 miring itu. Kalau nggak tahu itu tempatnya di sini ya. Di bagian kalau di keyboard itu sebelah angka 1 kalau dikubur. Nah, di sini simbol ini ya. Untuk penambahan di sini. Di sebelum catatan yang di sini sintak SQL-nya tambahkan ini dan di bagian sini. Ya. Kalau menggunakan keyboard itu keyboard saya di sebelah angka 1 ya. Sebelah angka 1 terus kemudian di sini tambahkan jadi di-update untuk order ya. Ini maksudnya adalah untuk menambahkan supaya urut berdasarkan urutan ya. Urutan gitu maksudnya nanti diurutkannya berdasarkan tanggal, waktu dan sebagainya. Ya, jadi dimasukkan ke sini mau berdasarkan apanya. Nah, di sini akan diurutkan berdasarkan masukan di situ. Seperti itu ya. Kemudian kita bikin lagi, kemudian kita this rs sama dengan this start. Kita execute query. Nah, kita mau mendapatkan nilai dari si SQL ini. Kemudian kita pakai while lagi, while true sini rs titik next. Nah ya. Kemudian, nah kita data-data dari sini kita jadikan objek array. Objek data sama dengan, nah seperti ini ya. Atau kalau mau ini seperti ini ya, misalnya saya seperti ini bikinnya. Kemudian rs titik get string.
Nah, sini getString. Ini bisa juga sih dibentuknya ke bawah ya. Nah, ini bisa lebih enak. Kemudian di sini coba kita lihat catatan itu strukturnya seperti apa. Tanggal, waktu, lokasi, dan tubuh. Berarti 4, 5, 6, 7. Oke, berarti di sini bisa sih sebenarnya gini. Tanggal, ya. Dan ini kita copy, kita buat ke bawahnya. Nah, nah, untuk yang terakhir jangan pakai. Nah, kemudian di sini kita kasih titik koma. Itu ya, tanggal, waktu, lokasi, suhu tubuh. Waktu, lokasi, dan suhu underscore tubuh. Nah, seperti itu. Kemudian si array ini kita jadikan nilai di baris si model. Seperti itu. Nah, jadi ketika refresh tabel, nanti si tabel yang ini akan refresh dengan data-data yang ada di dalam database. Seperti itu ya. Kemudian kita ke bawah lagi. Sebelum ini kita ini sudah. Oh, ini tambahkan di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan metode refresh tabel yang sudah kita buat. Refresh tabel ini urutkannya berdasarkan tanggal. Ya, itu ya. Jadi berdasarkan tanggal di sini ada sudah, dan kemudian di bagian ya di sini juga tambahkan ya. Di sini setelah connect di sini tambahkan juga refresh tabel. Nah, berdasarkan tanggal seperti itu. Ya, jadi ada dua nambahan tadi refresh tabel di bagian init komponen di sini, kemudian ditambahkan juga di refresh foto di sini. Ya, kemudian refresh tabel sudah di sini. Untuk menghilangkan ini ya, nilai nanti di sini ketika menambahkan di catatan perjalanan, berarti ini harus dihilangkan. Berarti ini namanya adalah teks lokasi dan ini namanya teks suhu. Jadi tambahkan di sini ya, di sebelum tutup kurung terakhir si refresh tabel ya, sini ya tambahkan setelah catch gitu ya, tutup kurung si catch, di sini tambahkan teks lokasi titik set teks suhu titik set teks. Nah ya, jadi kalau kurung ini kehapus nih, jadi ini kurung ini pasangannya adalah yang refresh tabel, ini si catch, dan yang ini adalah si try ya. Biasanya kalau ini tutup kurungnya salah ya, errornya banyak nih, jadi jangan sampai salah ya. Nah, ini untuk si refresh foto, yang ini pasangannya yang ini ya. Jadi diperhatikan tutup kurungnya, karena kalau salah nanti biasanya banyak errornya setelah tutup kurung tuh ya. Nah, kita buat untuk nanti kan bisa menambahkan catatan di sini. Otomatis kita harus mendapatkan dulu nilai-nilai dari si komponen-komponen ini. Ya, jadi kita buat di sini yang namanya kelas lagi tadi. Kelas catatan extend dari menu utama. Nah, kemudian ada yang namanya string tanggal, koma waktu, koma lokasi, dan suhu. Nah, sekarang kita akan buat untuk mendapatkan nilai-nilai tadi. Kita bikin di sini konstruktornya public catatan
Nah, itu ya. Kita pakai try dulu. Kenapa di sini? Karena kita mau ngambil data tanggal di sini yang menggunakan JDate Chooser itu ya. Jadi kita pakai try di sini, setelah spasi, enter. Jangan lupa di sini ya. Jadi ketika ada error di sini, kita kasih tahu errornya apa. Biasanya error di sini tuh tanggalnya belum diisi. Jadi di sini kita kasih aja seperti ini. Tanggal belum diisi. Gitu. Ya, kemudian kita buat di sini format tanggalnya agar yang kita pilih di JDate Chooser ini bisa masuk ke sesuai format yang ada di dalam DBMS examnya. Date, kita buat variabel namanya date ya di sini. Untuk ininya kita pakainya yang Java util date ya. Kita pakai Java-nya yang util date. Ya, jangan yang SQL date ya. Pakainya yang util ya. Nah, ini. Pakainya yang util date karena bentuknya di sini bukan SQL tapi untuk komponen ya. Jadi pakainya yang util date. Sama dengan teks tanggal. Nah, yang jadi chooser ini namanya kan ini teks tanggal ya. Tuh, teks tanggal kita ambil masukkan ke dalam ini. Get that. Nah, seperti ini sudah dapat. Kita tinggal atur formatnya. Get format kita pakai ini. Get format sama dengan new simple date format. Nah, ini ya. Sim set spasi simple date format. Lalu kita masukkan formatnya di sini. Formatnya kita pakai formasi tahun, y. Kemudian strip, sini month atau bulan dan date. Seperti itu. Ya, kemudian kita tinggal masukkan ke variabel tanggal ini. Formatnya ya. Yang didapat dari JDate Chooser. Format, titik, format, date. Nah, seperti ini. Ya, tanggal sudah didapat ya. Jadi yang kita pilih nanti di sini itu formatnya akan menyesuaikan ini tahun, bulan, tanggal. Seperti itu. Kemudian di setelah catch ya, ini kita ambil ini dulu ya, jamnya. Jamnya di sini berarti kita pakai waktu sama dengan combo jam dulu titik get selected item to string. Nah, ini ya untuk mendapatkan nilai dari si ini. Kemudian nah, untuk waktunya kita tambahkan formatnya seperti ini. Combo menit. Kemudian titik get selected item titik to string. Nah, seperti ini titik koma. Ya, jadi formatnya kalau yang waktu karena di ininya time ini ya formatnya harus seperti ini. Jadi jam pakai titik 2 kemudian menit ya seperti itu. Kemudian untuk lokasi enter di sini lokasi kita dapatnya dari lokasi sama dengan
text lokasi titik get text ya. Dan suhu tubuh dapatnya dari suhu text suhu ya, text suhu titik get text. Oke. Nah ya, ini sudah. Nanti kita memanggil catatan, kelas catatan di sini, maka data-datanya akan sudah otomatis terdapat ya. Jadi data di sini sudah bisa kita dapatkan ya. Kemudian kita lanjut, setelah ini sudah kita tinggal masukin data-data tombolnya berarti ya, urutkan ini dan tambah. Oke, seperti itu ya. Nah, kita tambahkan dulu untuk button ini ya, button tambahkan ini. Jadi kalau diklik ini akan masuk ke tab yang ketiga. Caranya kita klik 2 kali, klik 2 kali lagi. Nah, di sini sudah isi data. Jadi kita tinggal memanggil nama si tabbed pen-nya. Tabbed pen-nya namanya apa? Masih belum dirubah ya, tabbed pen. Jadi kita tinggal panggil jtabbed. Coba jtabbed. Nah, tabbed pen titik set selected index. Indeksnya karena ini dimulainya dari 0 ya. Ini 0, 1, 2. Itu jadi kalau mau ke 2, ke 3 ya ini masukinnya 2 karena Java tuh memang seperti itu, dimulai satunya itu bukan 1 tapi 0 seperti itu ya. Kemudian ini sudah kemudian kita coba yang urutkan ini ya. Tombol urutkan. Nah, tombol urutkan ini ya sudah, kita tinggal panggil yang tadi ya. Kita bikin dulu sebuah variabel untuk mendapatkan data dari combo urutkan ini ya, si combo ini. Urutkan, kemudian didapatkan di sini titik get selected item titik toString. Oke ya. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam refresh tabel tadi urutannya, maka nanti akan merefresh tabel sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian ini sudah dan yang terakhir nanti ini yang button tambah ya. Nah, button tambah di sini kita masukkan, berarti button tambah ini men-save ya, menyimpan data yang sudah kita masukkan di sini ke database. Nanti try ya, jangan lupa seperti biasa jop titik show m z spasi no titik get message ya, seperti itu. Kemudian kita dapatkan dulu dari si catatan ya, nilai-nilainya. Kemudian kita buat di sini start sama dengan k titik get count titik paper statement. Nah, kita akan insert berarti di sini ya, insert into catatan values. Berarti datanya ada 7 gitu ya, ada 7, berarti ini 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah. Kemudian kita tinggal masukkan start, titik, set. Nah, ini karena ini auto increment ya, jadi tinggal diisinya seperti ini aja. Set integer, ini 1, isinya 0, maksudnya 0 itu emang karena sudah di auto increment. Kemudian start, titik, set, string. Yang kedua itu nik, berarti di sini bisa diisi dengan this nik. Kemudian copy aja ya, copy, paste di sini. Yang ketiga kita isi dengan nama, nama kan? Ya, betul. Keempat isi dengan tanggal. Oke, di sini berarti ambil dari catatan sini ya. Saya titik tanggal. Kemudian yang kelimanya waktu, berarti ambil dari C titik waktu. Yang ke-6 lokasi, dan itu C titik lokasi, C titik suhu. Ini ke-6 dan ke-7 itu ya. Terus ini kita execute update ya, bukan execute query. Kalau query itu untuk mendapatkan nilai, karena ini mau memasukkan nilai, jadi execute update. Nah, ini. Kemudian kita refresh si tabelnya berdasarkan tanggal dulu aja, karena awalnya emang tanggal ya. Kemudian nanti ada pemberitahuan bahwa catatan berhasil ditambahkan, itu ya. Nah, nanti langsung mengarah ke table frame ke 1 ataupun kedua. Set selected index 1. Itu ya. Nah, nanti ketika ini dimasukkan akan langsung ke bagian catatan perjalanan dan merefresh si tabelnya. Seperti itu. Kita coba dulu ya. Saya rasa udah semuanya. Jadi kita coba dulu. Kita running menggunakan data saya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masukkan. Masuk. Nah, belum ya. Belum ada ya datanya ya. Apa ini ya? Hapus dulu aja. Ada, ya karena belum di set di loginnya ya. Jadi loginnya kita belum di set ya. Di bagian masuknya di sini. Nah ini di sini. Di bagian login di sini baru hanya ditampilkan saja, tapi data-datanya belum dimasukkan. Itu jadi kita masukkan sebelum dimunculkan. Itu ya. Jadi kita masukkan di setelah ini. Ya, kita titik set. Nah, ikannya kita isi ini. Kita isi dari si ini ya. User ini titik nik ini, kemudian cm titik set nama kita isi dari si u titik nama.
Kemudian m.set foto juga set foto itu dari si u titik foto. Itu ini ya. Kita coba dan lagi 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita coba Cafe Benardi, klik masuk. Belum juga ya. Nah, ini masih belum juga ya, karena kita coba close lagi dulu aja. Nah, ternyata di sini jadi si method ataupun function yang sudah kita buat yang untuk merefresh fotonya ini belum kepanggil di login. Jadi kita bisa panggil di sini m titik refresh foto. Ya, coba kita nyalakan lagi. 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cafe Benardi masuk. Nah, itu udah ada ya. NIK udah ada, nama ini juga ada ya. Ini sudah ada. Kita coba klik yang ini. Nah, ternyata bisa. Kita coba masukkan tanggal, waktu, katakanlah jam 10. Kemudian lokasinya akan Karawang. Masukkan suhunya 36 derajat. Coba ditambahkan. Nah, catatan berhasil ditambahkan. Oke, nah masuk ya. Terus di database-nya pun nah masuk seperti itu. Ya. Kemudian coba kita masukkan lagi. Besoknya karena jam 7. Lokasi 38 misalkan. Masuk lagi ya, coba kita urutkan ya. Urutkan berdasarkan tanggal sudah, kita urutkan berdasarkan jam. Urutkan. Oh, jam, order, close, catatan jam. Ya. Jam ya berarti. Oh, ini yang namanya di sini ya. Di sini waktu harusnya ya, kan jam ya. Oke, salah berarti ya. Kita close dulu, kita rubah yang utama di bagian catatan perjalanan di sini ya. Salah. Properties ke bagian bukan jam, berarti ini waktu. Waktu. Oke, close. Dan coba kita running lagi. Nah, tadi kan sudah ada di catatan perjalanan untuk akun yang ini ya, 321. Sekarang coba kita akun yang ini 1 2 3 4 5 6 9. Passwordnya QWERTY, kita masuk. Nah, catatan perjalanannya nggak ada karena memang belum ada ya, karena tadi yang ada itu ya di akun yang 321 ini yang pakai foto saya ya. Ini udah waktu. Sekarang kita coba lagi masuk ke akun yang saya. Nah, coba kita masuk. Sudah ada ya isi data. Coba kita urutkan berdasarkan waktu. Nah, udah ya. Berdasarkan waktu sudah. Kemudian berdasarkan lokasi. Ini sih sudah ya. Lokasi kan dari C dulu baru K ya. Coba kita berdasarkan seluruh tubuh. Nah, berubah kan? Kita pakai tadi lokasi. Bisa. Balik lagi ke tanggal. Bisa. Seperti itu. Ya. Jadi itu untuk aplikasi catatan perjalanan yang sudah sampai sesuai dengan fungsionalitas yang ada di soal. Hanya di sini ada sedikit tambahan, yaitu menggunakan database manajemen sistemnya Exam ataupun localhost itu ya,
karena kalau dalam soal itu tidak menggunakan database atau menggunakan penyimpanan datanya menggunakan file handling. Tapi setelah video ini nanti akan saya jelaskan juga gimana caranya membuat aplikasi catatan perjalanan ini dengan file handling. Untuk yang ingin sampai di sini ataupun hanya untuk pembuatan catatan perjalanannya saja ataupun tidak masalah dengan penggunaan DBMS-nya, berarti aplikasinya sudah selesai ya sampai di sini. Dan tinggal source-nya biasanya saya akan tunjukkan dulu untuk yang importnya. Nah, ini importnya. Ya, ini importnya. Jadi silahkan disamakan karena biasanya kalau salah import salah penggunaan juga ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu membuat aplikasi catatan perjalanan dengan metode ataupun dengan konsep seperti yang persis seperti di soal, jadi enggak menggunakan database tapi menggunakan file handling.